undang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan 1 hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, peserta Bible Study kami di tempat ini, apa kabar? Well, di tanggal yang baru, di bulan yang baru, we start the Bible Study di awal yang baru yang penuh dengan sukacita. Kita masuk ya di bulan yang baru dengan pesan Tuhan yang luar biasa yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi who knows what's gonna happen next. Tapi dalam Tuhan, langkah orang benar Tuhan yang atur. Amin. So saya mau ucapkan terima kasih untuk Ibu Triani yang sudah bergabung, Joanna Carol Tangku, Ibu Ratna, dan juga Ibu Jane Carol, kawan kami, kawan belajar kami dari Banyuwangi. Thank you so much Pak Tikno dari Sidoarjo, and Jayadi dari Medan. Semua teman-teman yang kemarin sudah dikasih tahu ya, bahwa karena ada masalah teknis, so kami tidak bisa live streaming kemarin. Tapi hari ini kita tetap bisa belajar bersama-sama di waktu yang sama, di tanggal yang baru, di bulan yang baru, tahunnya masih sama. Anyway, bagaimana dengan pengalaman Anda selama 1 minggu ini dari mengajar, Anda duduk belajar, kemudian ada 1 minggu where Anda bisa review and actually experiencing your emotion. Ingat ya, kita terakhir menutup di hari Sabtu siang, bahwa emosi kita adalah kado dari Tuhan. Jadi emosi bukan sesuatu yang kita harus hindari, takuti untuk dilihat, untuk dikenal. You need to know your emotion. Nah, kita akan mulai, dan saya terima kasih untuk teman-teman semua dari Manado, dari Sumatera, dari Hong Kong, dari Australia, dari Switzerland. Thank you untuk adjusting your time ke hari ini karena technical problem di Indonesia saat ini dengan internet kami. Kita mulai berdoa dan kita mulai untuk bisa memberikan ruangan untuk belajar banyak supaya kita jadi orang Kristen yang utuh dan kudus sama seperti Yesus kudus. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh-sungguh amat baik. Kami mengerti bahwa selama Yesus di bumi banyak yang menolak dia. Tapi tidak bisa menolak dia atau melawan dia untuk membagikan kebenaran firman. Karena Yesus adalah pintu untuk menuju kepada budaya sistem kerajaan sorga ada di bumi seperti di sorga. So setiap kali dia bagikan kebenaran, benih unggulnya, pintu-pintu dibagikan, terbuka bagi setiap orang yang melihat, mendengar, dan percaya. Sore hari ini aku berdoa bahwa firman yang ditabur, siapapun yang dengar, kapanpun mau didengar, sepanjang hari ini atau sepanjang minggu depan, melalui YouTube, melalui replay atau sharing daripada Facebook ini, Lord, kami percaya langit dan bumi akan berlalu, firman-Mu tidak akan berlalu. So kami percaya, ini firman dibagikan akan terus bertebaran di hati-hati orang dengan segala macam bentuk, macam hati, tapi firman itu lebih kuat daripada pedang bermata dua, hidup dan membangkitkan. Suatu hari pada waktunya pasti akan bertumbuh dan menghasilkan tuaian. Aku berdoa firman ini menjadi panen kehidupan kekal. Seperti Yohanes 10 ayat 10 katakan, abundant life akan menjadi bagian kami. Itu tujuanmu Yesus datang ke bumi. Dan itulah yang akan menjadi intentional lifestyle dari setiap kami, para pengikut Kristus. Terima kasih kami ucapkan Roh Kudus untuk
kesetiaan-Mu untuk menjadi guru kami. Kami berikan segala pujian hormat hanya bagi-Mu Bapa Surgawi, Tuhan Yesus. Dan kami percaya hari ini hari kemerdekaan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya berdoa Anda semua seperti Galatia 5 ayat 1, Paulus berdoa agar kita sungguh-sungguh merdeka. Tidak pakai kemerdekaan itu untuk disalahgunakan untuk berdosa, tapi merdeka to be the true you. Seperti yang Yesus telah berikan Anda. Ciptaan baru dalam Kristus, di mana yang lama, yang terus menggandoli kita, pasti lepas. Dan kita punya keputusan sendiri, we have a choice untuk tanggalkan manusia lama itu. Nah, untuk mencapai hidup seperti itu, kita ingat kembali dari pesan yang terakhir mengenai emotion is the gift of God. Emosi kita adalah pemberian Allah. Nah, biasanya mungkin Anda saat ini sama seperti saya, personalitinya merah atau tipe A, yang hidup ini adalah peraihan. Achievement, result oriented, goal oriented. Sehingga orang-orang seperti kita ini nggak peduli perasaan kita. Saya belajar hari ini, kalau saya nggak bisa memperhatikan perasaan saya, bagaimana bisa tahu dan ada kepedulian dengan perasaan orang lain? Padahal waktu kita bermain, berkenalan dengan siapapun dari TK sampai SD, SMP, SMA, nggak ada orang mau berteman sama kita kalau kita tidak mau tahu orang lain dan kita nggak mau orang lain tahu mengenai kita. Nah, bagaimana kita bisa punya prinsip hidup dan nilai hidup kayak gitu? It comes from your family of origin. Ternyata emosi kita kayak apa diekspresikannya tergantung bagaimana Anda memproses emosimu atau lihat bagaimana keluarga aslimu, asalmu memproses emosi Anda. So, di sini kita belajar dari Peter Scazzero. Dia mengajarkan seperti ini. Kalau Anda mau ngerti bahwa untuk keselamatan jiwa kita itu bukan cuma ngurusin yang rohani-rohani, yang bahasa roh, penglihatan, nubuatan, marifat, mujizat, kuasa membangkitkan orang mati, sakit sembuh, lumpuh berjalan. Not only that. Mayoritas dulu kita kayak kalau baca Injil kayak gitu, yang dilihat tuh mujizat terus, karena kita pertama kali kenalan sama Yesus melalui mujizat. How about you? Saya sembuh dari 8 tumor, right? Nah, ternyata dari lahir baru sampai di mana goalnya Anda hidup menjadi pengikut Kristus supaya Anda menjadi serupa gambar rupa Kristus. That's the true goal. Enggak tiap hari nyari mujizat. No. Yesus bukan magician. Dia bukan tukang sulap, saudara. Dia bukan tukang hipnotis juga. Kayak hipnotis itu buat maling. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Dia mau Anda dengan dia dalam satu communion in the union, dalam satu kesatuan, abiding. Yohanes 15, that abiding life. Itu bukan knowledge, bukan teori, itu adalah realita. Makanya Roh Kudus enggak tinggal di gedung ibadah yang lambangnya banyak salib-salib. Roh Kudus tinggal di batu yang hidup, yaitu Anda dan saya. Makanya kita semua harus hidup sebagai saudara seiman yang ada 3 hubungan yang penting. Cuman 3, Anda nggak usah pusingin yang lain-lain. Hubungan sama hewan gitu nggak usah dipusingin. 3 hubungan. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang lain, dan hubungan dengan diri sendiri. These 3 adalah dicakup dan diberikan menjadi dasar batu cadas realita kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kalau Anda tertanam sebagai carang yang tertanam di pokok anggurnya, dan Anda berakar berdasar pada batu karang kita Yesus Kristus. Nah, saya combine semua deh. Yohanes 15, Matius 16, 18. If you are not planted on rock Jesus Christ, Anda nggak bisa hidup Yohanes 21, di mana you are one in the loving union with God. Alias Anda nggak bisa hidup tanpa Yesus di dalam Anda. 1 Korintus 3 katakan, tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu bait Allah, tempat Roh Allah berdiam? Nah, bagaimana kita manusia yang isinya 5 bagian, right? Rohani, intelek, emosi, ini yang nggak pernah dibereskan. Emosi, sosial, fisik. Oke,
5 ini adalah kita. Kalau salah satu nggak ditanggapi, nggak diurusin, semuanya kita akan ngancurin diri kita sendiri. Sebab Allah menjadi manusia sempurna, datang dalam nama Yesus melalui perawan Maria. Dengerin baik-baik. Yesus nama adalah nama Allah dalam wujud manusia. So kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita ikutin waktu Yesus jadi manusia dong. Jangan ngikutin yang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga saat ini. Anda gak bisa lihat. See how he live now. Dan waktu dia ada 3,5 tahun jadi manusia. Saya nggak tahu siapa yang ngeliatin dia. 30 tahun pertama hidupnya dia. Kehidupan anonymous. Anda bisa dengerin pengajaran saya di 2020. Di anonymous. Tahun-tahun tidak kelihatan. Di mana Yesus kelihatannya nggak dilihat orang, nggak penting. Tapi ternyata itu adalah 30 tahun terpenting. Yang membuat dia mendapat afirmasi. Waktu dibaptis di Sungai Yordan. Allah Bapa pribadi mengafirmasi, ini anakku, kepadanya aku berkenan. Di Matius 17 di gunung dipermuliakan, di mana Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus dan mereka naik ke gunung dipermuliakan. Mereka melihat Yesus dipermuliakan, wujudnya berubah menjadi Mesias. Langsung Petrus, pembicara, pemancar siaran radio yang tidak dibayar, nunuk, mari kita bikin bait Allah, alirannya Elia, alirannya Musa, alirannya Yesus. Tetapi kemudian lagi ngoceh-ngoceh rame-rame diintervensi Allah Bapa. Ini loh anakku, kepadanya aku berkenan. Dan kali ini ditambahin satu kata, listen to him, dengarkan dia. Don't talk terus, Petrus, listen to him. Kalau aku bilang dia anakku, pada aku berkenan, you better listen to the Son of Man. Kenapa? Sebab kita wujudnya anak Allah. Terus bentuknya kayak apa? Kayak gembalamu? Enggak. Kalau gembalamu juga nggak ngerti, dia nggak akan membawa kita ke dalam tracknya, jalurnya, the pathway of grace, jalur kasih karunia Allah yang membentuk kita menjadi serupa gambar dia. Ternyata untuk menjadi seperti itu, Anda mesti peluk emosimu. Karena sebagai manusia, Yesus sangat-sangat emosional orangnya. Dan dia pakai emosinya untuk bisa mengetahui kehendak Allah Bapa. Untuk mengetahui discerning the will of God. Discerning the voice of God melalui emosinya. Nah, saya mau bagian pada Anda, lihat di Mazmur 62 ayat 9. Ikutilah bagaimana pemazmur dengan jujur, pemazmur dengan jujur, dengan emosinya. Anda pun diminta sama Tuhan untuk jujur seperti pemazmur dengan emosi Anda waktu Anda berdoa kepada Tuhan. Berdoa is very important. Karena Anda mesti dengar emosi Anda kayak apa waktu datang ke Tuhan. You need to know your emotion. Kalau Anda mau datang ke Tuhan dan mau bisa dialog sama Tuhan dan mau tahu apakah doamu ini dari ambisi, dari depresi, dari algif ngamuk, you need to know. Nah, supaya nanti Anda bisa tahu ini doa akan dijawab Tuhan apa enggak. Kalau dijawab bagaimana jawabannya. Itu semua tergantung dengan pengenalan Anda akan emosi Anda. Saya bagikan waktu itu mengenai Amsal 4 ayat 23. Kalau di NIV berkata above all else. Artinya above all else apa? Ya di atas segala-galanya. Mau segalanya apa yang paling penting buat Anda. Kalau sampai hancur Anda bisa mungkin heart attack. Tapi di atas yang paling bikin Anda heart attack. Satu, Tuhan tetapkan. Ini namanya priority. The true priority. Prioritas cuma satu ya. Above all else itu prioritas. Jagalah dengan segala kewaspadaan hatimu. Guard your heart with all diligence. Kita pakai the TPT Bible waktu itu. Saya buka ya TPT Bible version. Wow, fantastic. Ya. Dari Amsal 4 ayat 23. Okay. So above all, guard the affections of your heart. Dari bagian hati kita tuh bagian yang pernah ada rasa sayang-sayang gitu loh.
Yang bikin Anda gampang jatuh cinta, gampang naksir, gampang kecantol, kecanduan. Nah itu loh affection ya. Itu dijaga hati-hati. And adanya di hati. For they affect all that you are. Karena itu mempengaruhi keseluruhan keberadaan Anda. Okay? And pay attention to the welfare of your innermost being. Yang diperhatikan dalam hidupmu keseharianmu adalah kesejahteraan dari manusia batinmu. Manusia barumu. Karena dari manusia barumu ini akan keluar wellspring of life, keluar sumur kehidupan, air mancur kehidupan. Nah, alias kerajaan Allah di mana, saudara? Di hatimu. It's not tidak. Kan kerajaan Allah tuh mesti ada di bumi seperti di surga. Memang ada di surga, tapi di bumi ada nggak? Kalau nggak ada nggak realistik loh ikut Tuhannya loh. And realistiknya terjadi waktu your heart menjadi fokus Anda. Anda boleh kerja keras, mau nyimpen hati-hati, berangkas di mana-mana, nyimpen segala macam aset Anda, silakan. Tapi kalau Anda mau pakai kekuatan sendiri menjaga dirimu, waduh Anda butuh banyak pertolongan. Mana tahan, mana kuat. Oke. Now Daud tuh orang yang betul-betul menjaga hatinya di atas segalanya. Dengerin ya. Dia diancam sama si Absalom, dikudeta loh. Dia pergi keluar loh, istrinya ditinggal. Dia ini raja Israel. Ditendang anaknya sendiri, keluar. Mau jadi raja Israel atas nubuat Allah sendiri loh. Samuel ngomong, Allah telah menemukan bagi dirinya sendiri seorang pengganti bagi Saul. Orang yang hatinya berkenan pada Allah. Aduh berulang-ulang diulangi. Kisah Rasul 15 diulangi juga. How do you become a man after God's own heart? Lah tujuannya Anda kan menjadi serupa Kristus. Ya Yesus kan punya hati serupa Allah yang berkenan pada Allah. Ada satu manusia berdosa yang pernah berzina dan memprakarsai premeditated murder. Pembunuhan yang dirancang dengan rapih. Namanya Daud loh. Bukankah dia bunuh suaminya Bathsheba? Maminya Salomo. Tetapi Allah berkata, aku bikin dia sebagai orang yang berkenan hati pada Allah. Yesus kan berkenan pada Allah juga hatinya. Nah kalau kita mau jadi serupa dengan Allah, jadi yang perlu diberesin tuh apanya? Pengetahuan Alkitab, hafalan luar kepala, atau hati Anda yang Anda mesti kunjungi dan invest waktu, tenaga dan segalanya. To focus on and pay attention. Tuh, Brian Simon katakan itu di TPT version. So lihat Daud, kalau memang hatinya tuh nggak penting, lihat dong bagaimana dia pada waktu dia jiwanya gundah gulana, tertekan, kering kerontang seperti hadirat Tuhan tuh nggak kerasa, padahal dia lagi dianiaya, udah dianiaya, kabur kiri kanan, aduh, you know. Dengar baik-baik ya, kalau ada orang berkata sebagai gembala gereja besar, pelayanan besar, hamba Tuhan terkenal, kalau ada yang berkata ini adalah hamba Tuhan hebat, yang hidupnya nggak ada cacat, suci, rapanya bagus. Kalian orang Kristen terkelabui dan Alkitabnya salah. Anda baca 1 Samuel 21 sampai 27. Ditulis dengan akurat loh 1 Samuel 27 ayat 7. Daud di padang gurun melarikan diri loh dari Saul. 1 tahun 4 bulan. Hebat ya, Tuhan aja nyatet tuh tanggal dan periode loh. Dan selama dia kabur dari si Saul, dia gila, tau nggak gilanya apa? Dan bener-bener dan itu kalau saya kali begitu bisa diteriak-teriakin sama para pemikir-pemikir kali ya. Anda tahu nggak? Dia kabur dari Saul. Dia itu ngumpetnya di Filistin, di negeri Filistin. Dan Anda tahu kan, ya mesti baca sama 21 sampai 27. Filistin itu terdiri 5 kota. Salah satu kotanya namanya Gad, G-A-D. Anda tahu nggak Gad itu kotanya siapa? Tempat tinggalnya siapa sih itu? Goliat. Lah dia kan pertama kali terkenal kan gara-gara bunuh Goliat. Pada waktu di Uber, gara-gara dia lebih populer oleh rakyat Israel dibandingin si Saul, gara-gara dia bunuh Goliat. Nah, makanya Anda kalau mau berhasil, kill your Goliath first. Nanti Tuhan promosi Anda. Dia kabur, masa dia ngumpetnya di negara tempat tinggal si pahlawannya, rumahnya di situ. Masa rakyat Gad nggak ingat siapa Daud? Tentu ingat dong. Dia ngumpet di situ loh. Kalau ngomong Edan, pasti dong
semua keluarga dia lah, rakyatnya lah, tentara-tentara bilang, lu gila lo, itu lu mau bunuh diri, itu namanya harakiri lo. Masa kamu lari ke tempatnya si Goliat, itu masih ada anak cucunya di situ, bisa dibunuh lo. Dia ngumpet di situ 1 year 4 months. So, and dia depresi. Ada di Mazmur 5, Mazmur 57. Dia depresi, dia stres, dia ketakutan, and dia ucapkan semuanya itu ke Tuhan. Lihat Mazmur 62. This is how David lived di tengah bahaya. Dia nggak pusingin kedudukan jabatan. Dia nggak pernah loh selama di Mazmur dia ngomong mengenai jabatannya dipertahankan, Tuhan lindungi aku ya, pokoknya aku jadi raja. Nggak ada urusan fungsional kayak gitu, nggak digilain sama dia. Dia nggak gila power. Padahal power di Israel dikasih Tuhan ke dia. Resmi loh. He doesn't care about the throne yang manusia berikan. Percaya ya, throne-nya Israel juga Tuhan yang kasih loh. Percaya kepadanya setiap waktu dong, hai umat. Kenapa kok dia ngomong hai umat percaya setiap waktu? Because dia lakukan itu. Ngomong harta karun, harta kekayaan, posisi, jabatan, reputasi. Udah dipertaruhkan habis-habisan deh. Persis kayak Ayub loh sebetulnya pengalaman dia. Ayub sehari puang langsung kalau dia 14 tahunan. Bayangin loh. Ada orang yang 1 hari hancur total, ada orang yang 14 hari progresif. Saya rasa kita semua progresif sistemnya. Makanya belajar dari Daud. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, yang perlu saya tekankan adalah bahasa Inggrisnya ya, saya lebih suka ya. Trust in, lean on, have confidence in Him. Keyakinanmu mesti di Tuhan dong. Fokusmu mesti senternya di Tuhan at all time. Apa artinya at all time? Bukankah Pengkhotbah 3 ayat 1-10 berkata di bawah kolong langit ini ada macam-macam waktu? Waktu lahir, waktu mati, waktu berdiri, waktu jatuh, waktu kaya, waktu miskin, waktu belajar, waktu kerja. Under the heaven ada time, season. Tetapi at all time you are ought to live, to lean on, trust, be confident in Him. You people, pour out. Bagaimana caranya bisa lean on Him, trust in Him dalam segala macam situasi, waktu, edan-edanan, ngeri-ngerian, sukses, perayaan, whatever it is. Caranya, your emotion yang kau alami, pour it out to God. Curahkan seluruh hatimu kepada Dia. Apa saudara? Hati. Bukan dompet. Hati. Anda mau nabur kayak 1 miliar, kayak mau nabur 100 juta, kayak 50 perak. Look, it has to come from a heart that trusts Him. Itu yang akan menghasilkan panen. Melimpah-limpah pada Anda. Plus buah kebenaran. Seperti tulisan suratnya Paulus ke jemaat Korintus. God is a refuge for us, a fortress and a high tower. Selah, artinya apa tuh Selah? Pause and calmly think of that. Tarik nafas dan renungkan itu. Jadi kalau doa jangan banyak ngomong. Ada pause, ada jeda. Take a deep breath, man. Jangan kayak motor. Apa kayak motor boot nggak kelar-kelar gitu loh. Okay? So above all else, yang dijaga Daud waktu diancam sama Absalom, and waktu dia lari dari Saul, apa yang dilakukan saudara? Mazmur 57, he poured his heart out to God. Yang dia jaga tuh hatinya, kenapa? Itu GPS kita di bumi untuk bisa dengar sinyal-sinyal dari surga. And you know sinyal dari surga itu seperti angin sepoi-sepoi basah loh. Nggak teriak-teriak loh kayak suara saya. Anda bisa nggak kedengaran because there's so many voices yang ngomong ke dalam kehidupan. Pasti banyak orang ngomong ke Daud. Jangan begitu, kamu jangan begitu, kamu ke sana kan banyak imam yang ikutin dia. Jangan ke sana, do this, do that, you must do this. Dengar baik-baik. Kalau Anda tidak bisa peka melatih menjagai hatimu, suara orang akan dikte Anda. Dan rancangan Tuhan gak akan Anda tahu dan tidak pernah terjadi pada hidupmu. Guard your heart. Jaga tuh hati. Kita lihat sebentar ke kehidupan Yesus di Ibrani 5 ayat 7-8. Dalam hidupnya sebagai manusia, catat ya, lingkari kata manusia itu. Anda boleh screenshot. Ia telah mempersembahkan bukan uang loh, doa
dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Apa sih saleh artinya? Sama seperti Musa, sama seperti Daud, sama seperti Yesus dalam segala situasi, dalam segala masalah, seperti Yakub, everybody. Mereka, dengar baik-baik, ada moment in your life where you are alone to face God. Anda mesti menghadap Tuhan sendiri. Nggak ada hero of faith yang tidak pernah menghadap Tuhan sendirian. Musa ketemu Allah sendiri di semak belukar berapi. Yakub ketemu Allah sendiri di sungai Yabok sebelum ketemu Esau. Daud ketemu Allah sendiri. Oke, Yesus ketemu Allah Bapaknya sendiri. Bukankah saya udah bagikan? Dia pagi-pagi Markus 1 ayat 35. Keluar rumahnya waktu masih gelap untuk berdua dengan Bapaknya. Bukankah dia setelah dia menyingkirkan badai, dia sendirian dengan Bapaknya? Bukankah waktu murid-muridnya bersaksi bagaimana setan-setan tunduk pada mereka di Markus 6 ayat 12? Dia berkata, yuk kita menyendiri yuk, kita istirahat. Yesus punya ritme hidup, gak selalu sibuk khotbah. Bahkan dia jarang khotbah, khotbahnya kan cuma ada di Matius 5, 6, 7. Yang lain kan dia gak khotbah. Dia beritakan aja kerajaan Allah mesti datang dengan tanda-tanda ajaibnya. You know, jadwalnya dia gak sibuk khotbah. Jadwalnya is feeling the feeling of people. Yang Allah Bapaknya suruh untuk menunjukkan kerajaan surga kepada orang-orang itu. Setiap kali Yesus mau lakukan mujizat, selalu ada kata-kata ini keluar. Ada Yohanes 6, Markus 6, Matius, Lukas. Yesus was moved by compassion. Dia digerakkan oleh belas kasihan. Mujizat baru terjadi. So human. So human. Apakah saya membagikan Injil ini dari belas kasihan atau mau karena cari kerjaan? Karena ini kehidupanku, nafkahku. You know, God will test my heart. Karena apapun yang diberikan tidak keluar dari hati yang cinta Tuhan. It's a lie. Anda bisa beritakan, but it's not your life. You don't have relationship dengan Tuhan. So, dikatakan di Ibrani 5. Anda lihat patternnya ya. Everybody must have time. Kalau Anda mau jadi orang rohani pengikut Kristus, mesti punya waktu sendiri sama Tuhan. Maria, untuk jadi mamanya Yesus, kan ketemu Gabriel sendiri. Nggak ada Yusuf. Yusuf nggak ada dalam that scene. Dia nggak ngerti apa-apa, dia ketemu malaikat. Never. Makanya dia mau kabur, dia mau cerain si Maria. Because he's not part of that scene. Betul apa tidak? Sakaria untuk memiliki Yohanes Pembaptis sendiri ketemu Allah. Jadi bisu dia. Paulus untuk jadi Paulus, Rasul Paulus. Dari Saulus ke Paulus sendiri. Padahal banyak orang ngikut dia kan. Cuman mereka dengar suara nggak lihat. Di Kisah Rasul 26, mereka ngelihat tapi nggak dengar suara. Tapi encounternya kan cuma sendiri. Bagaimana kalau Anda memulai hidupmu dipanggil Tuhan pertama kali sendiri? Bagaimana hidupmu sepanjang hari, sepanjang masa sampai Yesus kembali? Apakah ada tetap sendiri Anda ketemu Tuhan? If you don't have this time alone with God, then you're not spiritual. Because you are special. So di sini dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan bukan uang, bukan puji-pujian lagu, bukan rekaman, tapi persembahan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Masa Anda nggak pernah meratap, nggak pernah nangis? Saya dulu nggak bisa loh, karena memang nggak pernah peduli akan hal ini. Dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut because of kesalehannya. Dan ayat 8 berkata, though he was a son, walaupun dia anak Allah, he learned obedience through his suffering. Sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dia derita. Don't be an enemy to suffering. Karena di situ, waktu Anda menderita, Anda mestinya yang dijaga apanya? Supaya berhenti penderitaan itu. Jangan lihat emosimu. Ingat pengajaran saya 2 minggu yang lalu. Guard your heart. Siapa yang jaga hatimu? Cuman Anda. Apa sih artinya guard your heart? Lihat kayak apa kondisinya. Diam.
Be still. Solitude, silence. You know what? Solitude, silence itu bukan hanya buat izinkan Tuhan datang, untuk Anda dengar Tuhan nunggu-nungguan. Bukan. It's actually for you to also know you. Untuk Anda mengenal Anda. Apakah Anda gelisah, ngantuk, bosan, banyak suara yang diladenin, bingung lah. Itu memang mesti dihadapi. Makanya banyak orang gak suka solitude silence. Kenapa? Mesti ngadepin dirinya sendiri. Mesti kenal emosimu kayak apa. Dalamnya ini rame gak? Jangan ditinggal. Justru mesti diperhatikan. That's how you know you. Teresa dari Avila berkata, semua orang punya masalah dalam hidupnya. Because they don't know themselves. Karena mereka gak kenal dirinya. Oke? So, untuk menjadi serupa Yesus dan mengambil karakter dia, David G. Banner berkata seperti ini. You must, like Jesus, embrace our humanity and walk out spirituality within it. Kerohanianmu bukan hafalan ayat. Kerohanianmu, Anda kerjakan keluar apa yang Roh Kudus kerja di dalammu. And when you are still, atau Anda berdiam diri, you know what's happening? Roh Kudus di dalam perutmu, kan kamu ada bait Allah, akan masuk ke jiwa, ke rongga-rongga jiwamu, relung-relung jiwamu yang selama ini realistically Anda deny. Okay? Anda repress, luka, Anda emosinya bocor kemana-mana, gampang tersinggung, gampang marah-marah, gampang kasar. Orang sampai gak berani dekat sama Anda, malah gak suka dekat-dekat sama Anda. Anda kesepian, gak ada teman katanya di gereja, semuanya sombong, padahal Anda kan gak sadar kan Anda kayak apa kan. Sampai orang terpendal-pendal. Ih, gue ngeri ntar dia marah. Do you know what? Kalau sampai Anda sendirian, that's a good time. To do what? To be still, to know you. Kenalan sama dirimu. Karena penebusan, keselamatan tanpa menebus dan mengenal kondisi jiwamu yang perlu diselamatin. Yesus kan penyelamat jiwa, bukan penyelamat dompet. Right? So you need to know how your soul need to be saved. Kenapa sih mesti diselamatin? Karena kamu denger, aduh, banyak ketakutan, banyak depresi, banyak marah-marah. Nah, itu serahkan ke Tuhan dengan ratapan dan keluhan. And like Jesus embrace our humanity and work out spirituality within it, the authentic journey of Christian spirituality must always involve redemption of our humanity. Never is denial or attempted crucifixion. Okay? Perjalanan kekristenan, kerohanian kekristenan yang otentik. Seperti Yesus. Aslinya kayak begini. Selalu melibatkan penebusan dari kemanusiaan Anda. Dan Anda kalau manusianya mau ditebus, ya emosinya yang ditebus, yang disembuhkan. Jangan disangkal. Bilang takut, bilang enggak. Tersinggung enggak, because you want to show strong. Jangan, Anda tambah sakit. Dan jangan nyalipin daging yang salah. Ini di bukunya si istrinya Peter Scazzero, Emotionally Healthy Woman, sebetulnya ini bukan hanya buat women, buat everybody. Di sini dia ngajari ada 6 hal Anda mesti nyerah loh. Nyerah dari salah nyalipin dagingmu. Yang mestinya kan sangkal diri pikul salib setiap hari supaya kau datang ke Tuhan dan ikut Tuhan, kan enggak. Loh, sangkal diri pikul salib memang mematikan. Matiin, tanggalin, copotin, tinggalin. Tapi kan enggak semuanya mati, kan buktinya ada bagian bisa ikut Yesus. Enggak semuanya mati loh. Yang which one? 8 hal yang Anda mesti nyerah supaya hidupmu berubah. Jangan nyerah yang salah. Okay? So John Calvin berkata di sini, bagus nih. Dia tulis ya dalam Institute of the Christian Religion. There is no deep knowing of God apart from a deep knowing of self. Bohong Anda kenal Tuhan dalam kenalnya. Orang Anda kenal dirinya aja cetek, bahkan belum pernah lihat, bahkan takut ngadepinnya. Kok gue cengeng ya? Ternyata aku ada banyak takut ya. Aku banyak insecurity. Aku kok gampang marah ya. Sampai orang pada takut loh sama aku loh. Imagine if you're in the position of influence loh. Kepemimpinan, dangerous kalau seperti itu. And no deep knowing of self apart from a deep knowing of God. So ini kayak telur apa ayam nih.
Oke, nggak bisa Anda kenal Tuhan kalau Anda nggak lebih dulu kenal dirimu. Tapi Anda nggak bisa kenal dirimu kalau nggak kenal Tuhan juga. Isn't that interesting? Meister Eckhart dari Jerman mengatakan seperti ini. Knowing God and knowing self are both necessary for wholeness and holiness. Mengenal Allah dan mengenal dirimu dua-duanya diperlukan. Kalau Anda mau jadi orang Kristen utuh artinya apa? Roh, jiwa, tubuh, fisik, intelek, emosi sehat seperti Allah. Dan Anda bisa kudus seperti Kristus kudus, seperti Petrus katakan. Bukankah suatu tragedi? Ini saya kutip ya dari dari Meister Eckhart. Bukankah suatu tragedi jika saya atau Anda menginvestasikan seluruh tenaga Anda hanya cari tahu untuk kenalan dengan Tuhan saja? Dan sama sekali nggak ada tertariknya untuk dengan jujur dan tulus mau mengenal dirimu. Ini tragedi loh. Memang Anda cuma roh doang. Rohani saja. Dan bagaimana mengerikannya pada waktu saya di dalam posisi berpengaruh seorang leader. Daud seorang leader. Raja Israel. Dia jago sekali. Jagonya di mana? Mengintegrasikan emosi dia yang hancur total, kacau balau, ngamuk sama Tuhan, murka sama Tuhan, ketakutan, kecipot, minder lah segala macam. Kayak bukan jenderal jagoan gitu loh. Wih, Anda baca Mazmur kalau Anda mau lihat sisi kemanusiaannya si siapa? Daud aja sampai gila-gilaan kan ke kota Gad kan. Mau nyelamatin diri di kotanya musuh 1 tahun 4 bulan di tempatnya Goliat loh. Gila. Dan dia depresi total. Jadi Anda kalau berkata, ada gembala berkata, pemimpin gereja berkata, Tuhan berserta aku. Dan kalau khotbah selalu mau gelogar. Kuat aku, Tuhan beserta aku. Tidak ada kepelanan kita. Hidup kita akan begini. Terus dia gak berani mengutarakan ketakutan dia. Kesedihan dia. Gak mungkin. Saya jujur. Aku mau ngikut Yesus dan aku mau ngikutin Daud. Mereka gak malu mengeluarkan emosi. Tangisan mereka. By the way, Yesus nangis di depan siapa ya saudara? Di depan murid yang nyangkal dia 3 kali. Di depan murid yang nantang dia mau turunkan api di Samaria. Yohanes, Yakobus. Di Getsemani, Yesus tangisannya begitu keras. Matius 26 ayat 36-45. Dan di Lukas 22 dikatakan begitu seterus tekanannya. Sampai 3 jam teriak. Kan meratap tuh keluar suaranya. Tuh 3 temannya yang rohaninya di bawah dia. Ngapain saudara? Tidur. Ditinggal tidur. Pada waktu tempat yang paling terhina, telanjang, dipaku di kayu salib. Ditinggal semua sama murid-muridnya. Sendirian. Apakah dia melengking teriak keras-keras di kayu salib? Nangis keras-keras? Of course. Anda dengar kok. Eli, Eli lama sabachthani. Anda tahu artinya apa? Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalin aku? Tuh, kayak penyelamat gak? Kayak pahlawan hebat gak tuh? Yang bisa bikin gak ada uang. Gak ada uang tuh bayar pajak bait Allah. Suruh Petrus mancing ikan pertama ada gold coin. Itu cocok gak tuh? Kayaknya konflik gak tuh Anda? Bingung gak tuh? Kok dia ngaku bisa ngampuni dosa orang, bisa menciptakan koin emas di mulut ikan? Ya di atas kayak orang gak ada kekuatan, kayak orang gak siapa-siapa. Allah aja gak pedulin dia. But you know di mana kekuatannya Yesus? Dia rilis ratapan tangis itu keluhan di kayu salib pun to the Father. Di situasi buruk, fokus ke Tuhan. Pour out your heart. Curahkan hatimu pada Tuhan. Ini cocok di PPKM kayak begini. Menyadari dengan jujur kondisi emosi-emosi kita adalah mengenal kemanusiaanmu. Kamu bukan gorila. Kamu bukan dogi. Anda adalah manusia. Saya ulangi lagi ya. Aku nangkep loh. Kenapa Allah berkata, ditanya sama Musa. Aku kenalin namamu siapa? Ke orang-orang Israel itu. Aku diutus siapa? I am that I am. Bahasa Indonesia ya. Aku. Siapa aku? Aku ya aku. Anda kalau nggak pernah kenal manusiaan Anda, mana mungkin Anda bisa ngomong kayak Papai? I am that I am. I am. Bukan I am, saudara. I am that I am dia ngomong.
Dia tuh ngomong apa? Who is Papa? Ya, I'm Papa ya, I am. Nothing to do with the sailor, nothing to do dengan pemakan bayam, satu kaleng supaya si Olive jatuh cinta. Enggak. Olive, lu mau cinta gue? I am that I am. You accept me the way I am. That's the way I am. Gitu loh. Kedewasaan rohani menuntut Anda dan saya untuk kenal Allah dan diri Anda sendiri. Menyadari bahwa mengenal lebih dalam dari masing-masing ya, kenal Allah dan kenal dirimu semakin dalam, mensupport pengenalan yang lebih dalam dari lainnya. Alias, mengenal diri sendiri untuk mengenal Allah adalah menjadi dirimu yang otentik. Saya berdoa minggu depan saya bisa masuk menjadi dirimu yang otentik. Inti kerohanian sejati adalah mengenyahkan manusia lama kita. Yang palsu itu, false self itu manusia lama, manusia dosa. Untuk bisa hidup secara otentik dalam manusia baru kita. Manusia baru kita apa? Itu yang disunat. Coba Anda buka deh Ulangan 30 ayat 3 sampai 6. Yang ini nggak ada di PowerPoint. Ulangan 30 ayat 3 sampai 6. Yang mana sih ciptaan baru itu? Oke. Mana ini? Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Tuhan tuh sayang sama kita. Ini Alkitab tuh baik, isinya kebaikan Allah sama kita, padahal kitanya amburadul. Manusia palsu pakai topeng-topeng semuanya, you know. Itu topeng dicopot, kalau enggak Anda enggak kerasa emosimu. Oke. Ia akan mengumpulkan kau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan kau. Sekalipun orang-orang yang terhalu daripadamu dari ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan kau kembali. Dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu. Dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu. Dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan ayat 6. Dengerin ya. Anda mau lihat Alkitab saya nggak? Alkitab saya ini buku pembelajaran, saudara. Jadi kalau Anda lihat tulisannya gede-gede mengalahkan buku cetakannya, ya karena ini buku belajar kok, bukan buku pajangan kok. Oke. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Artinya satu anggota selamat, seluruh anggota selamat loh. Sehingga engkau mengasihi Tuhan. You cannot love God until hatimu disunat. Dipotong. Ini kan digenapi di Yeskiel 36 ayat 27, ayat 26 27. Aku berikan hatimu hati yang baru, yang lama, yang keras kayak batu, aku ambil, aku buang. Aku taruh hati of flesh, the heart of flesh, the tender heart. Dan aku taruh rohku ke dalamnya dan kutulis pakai jariku di hati yang baru ini. Hukum-hukumku, supaya orang gak usah ngajar Anda, tapi Anda akan diajarkan Tuhan langsung. Nah, hati ini saya udah ajarkan adalah roh dan jiwamu. Yang hanya dapat dipisahkan kalau ada firman Allah masuk. Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Dan Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Dan engkau akan mendengarkan kembali. Lihat nih. Ingat nggak pengajaran saya beberapa minggu yang lalu? Dan kau akan mendengar kembali. Apa yang akan didengar kembali? Suara Tuhan. Dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Saudara-saudara yang perlu dijaga dari semuanya itu, kalau Anda mau jadi sukses pengikut Kristus, hatimu dijaga. Dengan cara Anda diam, solitude, go to a solitary place. Berdiam dengan tenang di hadapan Tuhan. Kalau agama, kepercayaan lain nggak ada hadapan Tuhan. Kalau kita harus di hadirat Tuhan. Depan kita waktu berdiam is Jesus. Not any kind, bukan lilin, bukan bau kemenyan, bukan. Jesus in the presence of God. Oke, itu Mazmur 37 ayat 7a. It's clear sekali. Be still and know that I am God. Berdiamlah dan nantikan Tuhan di depan, di hadiratnya, dan dengarkan dia. Nah, saya mau, kenapa sih kok kita mesti dengerin emosi kita tuh? Ada apa? Ini namanya exploring your iceberg.
Anda mengeksplorasi gunung esmu. Ingat ya, yang ngancurin kapal Titanic. Nah, saya belum nonton film ini, saya pengen nonton nih. Oke, dipinjemin juga nggak apa-apa. Okay. Anyway, saya suka bacanya klip-klip gitu loh ya. Tapi nggak tahu ya, saya bukan penggemar film. Soalnya banyak dibikin sama banyak love affair, cium-ciumannya lebih banyak daripada intinya gitu loh. Ternyata kapal dahsyat termahal, terkokoh di dunia di zaman itu pernah dibikin, dinakodai oleh seorang nakoda seasoned captain yang udah tahu tuh melalui Alaska, Antartika, sudah tahu. Itu bukan pertama kali loh dia ke sana loh. Hancur oleh bagian gunung es yang tidak kelihatan. Dia nggak pernah nyangka gunung es putih yang kelihatan di layarmu itu. Dia pikir kecil. Dia bilang gampang gue lewatin. Gak taunya si gunung es putih yang kelihatan itu, yang bagus tuh, bawahnya gede banget. Begitu keras, begitu penuh kekuatan. Sampai dia terabas. Gak bisa, hancur. Dan Anda gak bisa hanya diem aja di dalam kapal teriak-teriak. Oh gak bisa. Sama sekali nggak bisa. Ada kesaksiannya saya pernah dengar. Salah satu kru daripada nakoda itu, Kristen, dia teriak, "He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He shall say of the Lord." Saya hafal ya, yang ini Mazmur 19 itu saya lebih hafal bahasa Inggris. "You are my refuge. You are my strong tower." Selamat loh. Ini kesaksian hidup. Orang-orang yang selamat di kecelakaan kapal Titanic ini. Listen to me. Ini gunung es di bawah permukaannya nggak kelihatan Anda. Kalau Anda nggak solitude silence, you don't know ada bongkah besar itu. You need to explore. Christianity about exploring you. Kan Allah nggak bisa explore Anda kalau Anda nggak mau explore dirimu. Okay? Is to look beneath the surface of your life. Lihat, perhatikan kehidupan di bawah. Kesibukan-kesibukan keseharianmu. Di bawah kedalaman batinmu. Anda kan kalau ngomong, aku sakit hati loh. Aku sakit hati loh. Saya kasih tahu pada Anda semua ya. Hati yang mana sih yang sakit? Nggak mungkin hati amplak kan. Kadang-kadang suka lata gitu loh. Jantung juga bukan. Itu hati yang Tuhan kasih. It's your emotion. Nah, kalau pada waktu Anda bisa mengidentifikasikan yang tersembunyi, tetapi perkasa, bisa ngatur langkah hidupmu. Saya ini hancur, hidupnya pernah hancur. Karena saya nggak pernah eksplorasi saya punya gunung es. Waktu hancur baru gue diam, baru saya eksplorasi. Saya diperkenalkan bukunya Peter Scazzero. Roh Kudus yang bahasa saya sendiri. Sampai penjual buku ini teriak, miss, penulis saya bilang jangan beli buku iceberg ini tanpa buku ini loh. This is the tool to know your iceberg. This is the understanding about your iceberg. Pengertian dan alat. Ini powerful sekali di gunung es di bawah permukaanmu. Itu menentukan dan membentuk, it shape the way you navigate your choices and your relationship. Ini yang menavigasi bagaimana kau buat pilihan dalam hidup ini. Dan bagaimana Anda bergaul dengan siapa. Untuk apa? Bagaimana bergaulnya? Itu yang nentuin. Makanya I don't want to judge anybody now. Even though they're rotten through and through. Aku gak mau menghakimi. Kenapa? I've been there. Aku pernah di situ dan aku pernah diajak mengunjungi icebergku. Dengan pengajaran yang saya perkenalkan di Maret 2020. SS. Is to hear you. To know you. To explore you. Yang mana? Yang gak kelihatan. Anda aja gak kelihatan. Sama sekali. Oke? So, di dalam mengakui dan Anda bisa kasih nama loh. Realita-realita yang ada di dalam dirimu itu memberikan Anda yang saya namakan kunci ajaib, kunci kerajaan surga. Namanya apa? Self-awareness.
Sejak itu saya punya kesadaran diri. Oh, aku kayak gitu ya. Oh, aku kayak gitu ya. Oh, aku kayak gitu ya. Sehingga Anda mudah minta ampun, bertobat. Dan Anda juga minta ampun pada orang yang Anda sakiti. Karena emosimu pada bocor. Anda meledak-meledak kalau ngomong. Okay? Now, Daud itu adalah orang yang suka mengekspresi emosinya. Ayub melakukan, Yesus di Ibrani 5 tadi melakukan juga. Mereka mengekspresikan dan meresponi emosi-emosi ini. Dan mereka tidak sembunyikan sama sekali. Saya mau bagikan ke Anda bahwa Ignatius Loyola mengajarkan bahwa, saya baca dari bukunya Peter Scazzero ya. Dia develop a set of guideline, satu set jalur petunjuk that respected the important place of our emotion in discerning God will. Dia membuat satu aturan bagaimana kalau kamu ngikutin guideline ini, kamu tuh bisa tahu kapan emosimu itu penting sekali untuk bisa mengerti dan mengenal Allah. Mengetahui kehendak Allah. You need to have a clean emotion. Mesti bersih jiwanya. Dan ini menekankan fondasi yang berbicara tentang komitmen total untuk melakukan kehendak Allah. Gini loh, maksudnya Anda tuh mesti tahu. Ini nggak membabi. Saya nggak suruh Anda, Ignatius de Loyola juga nggak menyuruh Anda buta-buta ngikutin perasaanmu. Itu pasti suara Tuhan. Oh, bukan gitu. Kan jiwamu mesti disembuhkan dulu. Anda mesti bisa tahu. Anda stres apa enggak? Anda depresi enggak? Anda bipolar apa enggak? Anda ini orang yang udah ketagihan sama marah-marah, ketakutan, whatever it is, you need to know your emotion. Yang sakit-sakit justru Anda mesti tahu. Jangan cari yang bagus-bagus aja. Blaise Pascal berkata, kenapa orang gak suka berdiam diri? Karena dia gak berani ngadepin dirinya. Dia gak ngelihat kondisi emosi kayak itu, gak berani. Makanya mereka takut untuk sendirian. But you have to. Sampai Anda face it, head on, deal with it, Tuhan gak akan datang untuk menolong Anda. Breakthrough itu kan terjadinya bukan karena goyang-goyang, bahasa roh keras-keras di altar call. That's not a breakthrough. That's a breaking away dari kenyataan. Kalau breakthrough benar-benar, God visit you in the most lowest place of your emotion. Dan Anda akui, you're in the pit. Nah itu makanya Yakub sama Yusuf bukan luar biasa transformasi mereka. Okay? Now when you face this, waktu Anda menghadapi ini, jiwamu disembuhkan sama Allah, dan jiwamu dipenuhi hadirat Allah sekarang. Of course you can hear God. Tentunya bisa mengetahui kehendak Allah. Nah, si Ignatius de Loyola ini mengajarkan bahwa sebetulnya orang-orang itu tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita kutip dari seorang father Katolik yang tinggal di Filipina. Dia tulis buku bagus sekali, namanya The Weeds Among the Wheat. Lalang di tengah-tengah gandum. Dia ngomong seperti ini. Semua orang Kristen perlu bisa memiliki spiritual discernment. Salah satu dari 9 karunia Roh Kudus ya, spiritual discernment. That we be in touch with our feeling. Anda mesti bisa connect, nyentuh perasaanmu. Aduh, aku rasa perih. Anda mesti bisa itu. Berapa dari kita betul-betul setiap hari in touch with our emotion? Berapa dari Anda, dia tulis kayak gini. How many can name, claim, tame, and aim the feeling within us, which is the raw material of discernment. Bahan mentah daripada mengenal Tuhan dan mengenal suara Tuhan kayak Elia di Gunung Horeb. Setelah waktu dia diuber mau dibunuh sama si Isabel tuh. How many of you can name, tame, claim, aim your emotion? Kalau Anda nggak bisa name it, Anda nggak bisa claim it, Anda nggak bisa jinakin, Anda nggak bisa targetin untuk diserahkan ke Tuhan supaya disembuhkan, then you cannot touch your feeling and you cannot discern God's will. Nggak bisa kenal Tuhan. So Thomas Green dia mengatakan seperti ini. Banyak orang berkata susah kenal Tuhan karena Tuhan nggak bisa kelihatan, kan hanya bisa didengar suaranya kan, tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Jadi gimana? Sebetulnya untuk Anda mengenal Tuhan nggak ada urusan dengan intangibility of God.
Bahwa Allah tuh nggak bisa kelihatan, nggak bisa disentuh. Nothing to do with it. 100%. The discernment obstacle, penghalang terbesar Anda tidak bisa mengenal Tuhan, sehingga Anda nggak bisa bertumbuh kehidupan doanya, hubungan Anda dengan Tuhan, itu karena of your lack of self-knowledge, kurang mengenal dirimu, and your unwillingness to know yourself as you truly are right now. Anda nggak berani menghadapi kenyataan dirimu kayak apa saat ini. Bagaimana Anda kerindu untuk ditransformasi? Now almost all of us wear masks. Oleh sebab itu kita semua pakai topeng. Bukan saja waktu menghadapi orang lain, ketemu sama orang lain. Padahal juga waktu Anda lagi bercermin di depan cermin. Are you wearing mask when you see yourself? Are you seeing somebody else that you like to be? Or are you seeing you di cermin itu? Men in the mirror and the women in the mirror. So ambil waktu untuk menyingkirkan topeng-topeng itu supaya Anda bisa merasakan sampai dalam. Sehingga tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk bisa mengenal Tuhan yang ada di dalam batin Anda. Posisikan dirimu untuk mendengar suara kasih sayang Tuhan pada Anda yang memanggil Anda untuk bisa mengenal Dia melalui suara emosimu. Saya mau tantang Anda hari ini. Kalau Tuhan mengundang Anda hari ini untuk belajar berdiam dan tenang di hadirat Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, dengan tinggal diam dan tenang, di situ letak keselamatanmu. Anda bisa lebih sadar kenal emosimu. Apakah ini negatif, toksik? Sehingga Anda bisa tahu kapan Anda dengar suara Tuhan. And Anda nggak obrolin itu loh, because it takes careful guarding of your heart. And Anda hanya bisa dengar suara Tuhan kalau Anda mau mengundang Tuhan untuk belajar menuntun Anda, untuk Tuhan ngomong ke Anda melalui emosimu. Minta Roh Kudus ajarin Anda. Jangan take it for granted. Minta Roh Kudus bimbing Anda, tuntun Anda, supaya Anda bisa betul-betul in touch with your true feeling. Kunjungi perasaanmu. Okay, so saya mau akhiri Bible study ini dengan menjelaskan bahwa kekudusan itu selalu menekankan pada kita karakter Allah. Kita nggak bisa kudus sampai kita kenal karakter Allah. You cannot know karakter Allah sampai hatimu, perasaanmu, emosimu bersih. Dan atas pertolongan bimbingan Roh Kudus Anda bisa dengar suara Roh Kudus. Okay, sampai Anda bisa namai perasaanmu kayak apa. Perasaan Tuhan juga kayak apa. You can cry even like Jesus cry. Nah, ini butuh practice every day. Yang ini harus day by day. Nggak bisa seminggu sekali. Kalau Tuhan mengingatkan kita bahwa mengenakan manusia baru itu tidak membuat kita dewa ya. Atau ilah-ilah atau malaikat. Kita mengenakan ciptaan baru karena kenal Tuhan, suara Tuhan. Nggak bikin kita kayak dewa, you know. Jangan promosi diri. Menjadi utuh artinya membuat kita menjadi manusia sepenuhnya. Let me quote this dari Saint Irenaeus. The glory of God is apa sih artinya kemuliaan Allah? Is a fully alive human being. Adalah manusia utuh yang hidup total. Seperti Yesus manusia utuh. Makanya Yohanes 10 saya sekarang ngerti. But God is in the business of making us a fully human and fully alive. This is the abundant life promised by Jesus. Ingat, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup, bahkan hidup berkelimpahan. That is the wholeness. Being whole and holy. Itu bagian daripada keselamatan. R.C. Sproul berkata bahwa the holiness of God, untuk Anda mencapai itu, Anda akan mengikuti pola yang udah Anda bisa patenin deh. The pattern of God transforming encounters with human is always the same. Nomor 1, Allah akan muncul pada Anda dulu. Nomor 2, Anda responi sebagai manusia dengan ketakutan waktu ketemu pribadi. Kenapa? Because of your sin. Karena kita ada dosa sih. Kemudian Allah akan ampuni Anda. God will forgive your sin and heal you. Holiness and wholeness terjadi situ. And then God send out you to serve Him. Makanya Imamat 11 ayat 45 berkata, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Tuh patternnya di sini kelihatan. Supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus,
sebab aku ini kudus. Anda nggak bisa jadi kudus sampai Anda mau dituntun Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tidak ada kekudusan tanpa kehidupan dan karakter dari pribadi Allah yang kudus dengan cara direstorasikannya hubungan pribadi kita dengan Allah. Solitude silence is the key, everybody. So, terakhir, pemulihan hubungan antara Allah dan manusia berdosa menghasilkan hubungan yang menyembuhkan penyakit yang udah berakar berabad-abad dalam manusia. Yaitu apa sakit penyakit kita? Putusnya, musuhannya hubungan kita dengan Allah. Sumber hidup kita, penebus kita, kekasih terbesar jiwa kita. So, people of God, waktu saya sudah the end. I pray to God, minggu depan kita ketemu lagi, minggu depan. Sabtu ya, jam 12. Kita lanjutin. So you become whole dari Sabang sampai Merauke. Let's pray. Bapa yang ajaib, Bapak penasehat yang ajaib, Raja damai. We love you so much. Thank you for so cermat, detail, rinci, mau kunjungi kami sampai kedalaman di bawah permukaan yang hidup yang kami nggak pernah berani kunjungi, bahkan nggak tahu ada di situ karena kami kubur terus. Tapi Kau mau mulai dari situ untuk merubah kami menjadi kudus dan utuh sebagai ciptaan baru dalam Kristus untuk menghidupi kehidupan baru. Thank you so much untuk semua anak-anakmu yang hadir di Bible Study ini. We bless your holy name, Father. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. God bless you. Sampai ketemu Sabtu jam 12 siang. And thank you so much untuk menjadi sabar dengan kami. Tuhan berkati.